warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul Baromin, segenap para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, khususnya jemaah majelis taklim Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah sampai detik ini diberikannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan iman, Islam, kenikmatan berupa panjang umur, sehat walafiat, dan bisa bersilaturahim menghadiri pengajian malam ini. Mudah-mudahan selalu mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari sebelum pengajian kita mulai, kita awali berniat untuk mengaji dalam rangka menggapai keridhaan Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya monggo dibuka kitabnya, yaitu Turutun Nasihin juz 3 halaman 47, lanjutan dari bab istiqomah yang kemarin. Halaman 47. Yaitu tentang keutamaan istiqomah. Sabun. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ini suaranya paru karena dalam keadaan flu ya. Disampaikan oleh para ulama bahwa istiqomah itu ada 3 macam. Dalam keterangan yang lain, menurut Ibnu Abbas, bahwa istiqomah itu ada 3 macam. Pertama,
istiqomah bil lisan. Yang kedua, istiqomah bil qalbi, dengan hati. Dan yang ketiga, istiqomah bil akal, dengan kegiatan atau jasmani kita. Jadi istiqomah itu meliputi 3 hal. Yang pertama, bil lisan, diawali dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat syahadatain wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga bilisan atau dengan mulut bibir kita itu landasan iman. Jadi landasan keimanan kita, atau disebut pula ikrar keimanan kita. Jangan sampai goyah, jangan sampai berbelok-belok hingga kita nantinya meninggal dunia menghadap Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dengan istiqomah bilisan inilah menjadikan kita menjadi golongan orang-orang yang husnul khatimah. Karena dengan ikrar keimanan itu kita tidak mungkin melakukan kemusyrikan, menyekutukan Allah tidaklah mungkin. Dengan istiqomah bilisan itu selalu disertai memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah, dan memperbanyak doa. Dan jangan bertanya tentang keutamaan untuk apa zikir. Lalu saya sering berdoa tapi tidak kunjung dikabulkan doa itu oleh Allah. Tapi yang harus kita yakini, kita patut bersyukur bisa berzikir itu nikmat yang agung. Masih diberikan kita berkesempatan berzikir, masih diberikan kita bisa berdoa, itu merupakan sebuah nikmat yang luar biasa besar. Makanya bagaimana supaya selalu kita istiqomah itu, maka pertama dengan bilisan itu mengistiqomahkan zikir dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah istiqomah bil qalbi, dengan hati kita. Tentunya dengan hati itu setiap ibadah yang kita lakukan disertai dengan niatan yang baik. Niat yang baik dilandasi dengan keikhlasan. Karena niat yang baik itu mempengaruhi hasil. Jadi niat yang baik itu akan mempengaruhi hasil. Hasilnya bagaimana? Itu tergantung niatnya. Niat itu juga menentukan. Jadi niat itu juga
menentukan daripada apa yang kita perbuat. Sehingga Rasulullah pernah menegaskan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Makanya istiqomahkan selalu dalam setiap hal perbuatan kita landasi dengan niat yang ikhlas serta yang baik, karena itu adalah mempengaruhi hasil perbuatan kita dan menentukan daripada apa yang kita kerjakan. Dan yang ketiga, istiqomah dalam hal bil jasad, dengan perbuatan atau dengan jasad jasmaniah kita. Maka setiap gerak-gerik kita, perbuatan tindakan kita, itu adalah jika diniati untuk ibadah, maka akan menghasilkan nilai keridhaan dan datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hendaknya setiap perbuatan kita niati pula untuk ibadah. Sehingga dikatakan dalam kitab ini ada 4 penjabaran mengenai tentang ketaatan itu. Pertama, taat terhadap menghadapi segala perintah-perintah Allah. Jadi perintah Allah hendaknya senantiasa kita taati. Yang kedua, menjaga diri dari segala larangan dan kemaksiatan. Kita jangan melihat kan itu dosa kecil, bukan persoalan kecilnya, tapi masalahnya itu dosa. Sebab bagaimanapun perbuatan itu sekalipun kecil tapi perbuatan dosa adalah sesuatu yang dibenci, tidak disuka atau dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya iblis itu kan seorang hamba yang semula pintar, alim, ahli ibadah, tapi di saat diperintahkan oleh Allah untuk sujud, memuliakan, menghormati, ta'zim kepada Nabi Adam, iblis ini enggak, tidak mau. Dia memiliki pemikiran bahwa dialah iblis itu lebih baik, lebih utama, lebih mulia daripada Adam. Bukannya Nabi Adam yang disuruh sujud kepadanya, kok malah ini kebalik. Tapi iblis agaknya lupa bahwa yang memerintahkan itu Allah. Tentu karena Allah itu maha dari segala maha, merupakan Tuhan kita. Apapun yang harus kita turuti, kita taati.
Karena kecintaan kita kepada Allah harus mengalahkan dari segala kecintaan apapun dalam hawa nafsu kita, mengalahkan dari semua kecintaan di luar Allah. Makanya ketika para nabi-nabi itu diperintahkan oleh Allah, sesulit apapun perintah itu ditaati. Misalnya seperti Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, itu kan sangat memberatkan secara hati nurani maupun logika manusia. Tapi bagaimanapun itu ditaati. Lah agaknya iblis itu lupa dalam hal seperti itu. Makanya iblis dilaknat, dikutuk, dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu satu dosa menjadikan sedemikian rupa iblis itu dilaknat. Itu yang harus kita ingat. Bukan persoalan dosa itu apakah kecil ataukah besar. Apapun yang namanya dosa itu namanya berkhianat, makar kepada Allah, menentang Allah. Lah untungnya Allah itu kan memberikan solusi tobat. Seberapapun banyak dosa kita, asal mau bertobat diampuni. Lah kenapa iblis tidak diampuni? Karena tidak mau tobat. Kesombongannya dibawa sampai mati, bahkan hingga yaumul qiyamah. Dan yang ketiga, bersyukur, ya, bersyukur untuk menerima segala nikmat. Jadi segala nikmat yang diberikan oleh Allah, yang tadi saya sampaikan, diberikannya kesempatan kita semuanya bisa ngaji seperti ini. Ini nikmat yang luar biasa besar. Diberi kesempatan bisa duduk di majelis ini. Barang siapa yang duduk di majelis taklim seperti ini, yang jikalau seseorang itu banyak dosanya, dosa-dosanya akan seluruhnya diampuni oleh Allah. Jikalau semisal dia orang soleh, maka semakin ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tolak ukur kemuliaan seseorang menurut pandangan Allah itu bukan harta benda. Inna akramakum indallah atqakum. Tolak ukurnya itu bukan kerjanya sukses lalu mendapatkan gaji besar, atau titelnya mentereng, jabatannya tinggi, atau kekayaannya banyak, hartanya berlimpah ruah. Tolak ukurnya bukan itu. Tolak ukur kemuliaan seseorang menurut pandangan Allah itu adalah ibadah dan ketaatannya seseorang. Kalau nggak bisa seperti Nabi Sulaiman, ya nggak apa-apa, ya jadi raja yang kaya, yang beriman dan soleh. Demikian pula seperti Nabi Daud, bapaknya Nabi Sulaiman. Itu namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia tercapai, akhiratnya pun juga tercapai. Tapi dunia bukan tujuan daripada hidup kita. Dunia ini hanya sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan akhirat. Lalu bersabar, ya, bersabar. Sabar itu definisinya banyak, tapi yang jelas
sabar itu menahan diri untuk selalu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dengan kesabaran itulah akan menggapai surga. Ya seperti ngaji hari ini, malam ini, kalaulah kita nggak sabar, tentu nggak mungkin bisa. Kan butuh kesabaran. Keempat hal itu tadi, taat, takwa, syukur, sabar, itu dilandasi dengan 4 hal pula. Pertama, ikhlas, ya. Ikhlas itu wa'budullah mukhlishin lahuddin, ibadah semata murni karena Allah, ya. Ibadah murni semata karena Allah. Yang kedua, senantiasa bertobat, ya, menyadari kita ini banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Nggak ada sih manusia hidup itu nggak punya dosa, kan? Maka selalu bertobat. Dan yang ketiga, kita bersyukur atas kelemahan kita. Berarti introspeksi, ya, selalu evaluasi. Jikalau mengerti tentang kelemahan kita, kekurangan kita, tentu berkomitmen untuk selalu berubah lebih baik. Karena manusia itu tentu nggak ada yang sempurna. Pasti di sisi lain ada kelemahan. Maka kelemahan itulah hendaknya senantiasa difahami, kemudian diperbaiki agar semakin baik. Dan yang terakhir, kesabaran itu hendaknya dilandasi dengan tawakal, ya. Tawakal itu ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri. Karena para nabi-nabi dulu itu selalu bertawakal. Mulai Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud di tempat rapian kayu seantero kota sudah dikumpulkan, Nabi Ibrahim di tengah-tengah, malaikat Jibril datang. Bagaimana Nabi Ibrahim? Apa saya bantu, saya tolong supaya kamu tidak dibakar di dalam kayu perapian yang begitu panas ini? Gak usah, saya tawakal kepada Allah. Apa yang dibaca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah seketika itu mewahyukan, memerintahkan kepada api, ya narubuni barakaw wa salaman ala Ibrahim. Api, aku perintahkan kamu, kata Allah, hendaknya engkau dingin dan menjadikan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu sekalipun di dalam api yang begitu besar berkobar-kobar, jangankan kulitnya, bajunya pun tidak tersentuh. Makanya Raja Namrud beserta pengikutnya itu terheran-heran yang saat itu di Babilonia itu ya di Irak, ya. Terheran-heran, ternyata kuncinya tawakal yang selalu dibaca itu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian pula Nabi Musa
Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, begitu sudah jalan buntu, di depannya lautan yang nggak mungkin dilewati, mau lari ke belakang, bala tentara Fir'aun sudah mendekat. Ya udah, semuanya diserahkan kepada Allah. Yang dibaca Nabi Musa adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong kami. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Coba lemparkan tongkatmu itu ke laut. Maka lautan menjadi beberapa jalan yang bisa dilewati oleh Nabi Musa beserta Bani Israil umatnya, dan selamat. Demikian pula ketika Nabi Isa dikejar-kejar bala tentara Romawi beserta orang-orang Yahudi karena difitnah, karena seakan-akan menentang pemerintah Romawi tentang perpajakan. Maka dicari-cari, ternyata ditemukan di sebuah tempat yang nggak mungkin lari dari tempat itu, karena yang membocorkan itu ya santrinya sendiri, Yudas ya. Maka Nabi Ibrahim apa ya, Nabi Isa apa yang dibaca? Cukuplah hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Justru yang mengkhianati Nabi Isa itulah yang disumpahkan, yang kemudian disalib oleh pasukan Romawi beserta orang-orang Yahudi. Demikian pula ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung rumahnya itu sedemikian rupa oleh orang-orang Quraisy karena hendak dibunuh. Jadi Nabi itu sudah dikepung, nggak ada celah yang bisa diberobos, yang bisa dilewati oleh Nabi, nggak ada. Tapi kemudian Nabi tawakal kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kemudian Nabi justru bisa melewati di mana tempat yang sudah dikepung itu. Bahkan Nabi itu naik onta, mereka naik kuda, dikejar, tapi tidak bisa mengejar Nabi hingga Nabi selamat hijrah di Madinah. Apa yang dibaca Nabi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya jenengan istiqomahkan, salah satunya dalam zikir kita itu selalu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan dengan zikir itu segala problem, kesulitan, apapun masalah kita selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Muharram ya, apalagi di bulan Muharram ini diperbanyak, karena peristiwa-peristiwa yang akbar terjadi dari para nabi itu kan di 10 Muharram yang dikenal dengan Asyura. Jadi itulah dari sekian istiqomah itu salah satunya dalam bentuk sabar itu dilandasi dengan tawakal. Dilandasi dengan tawakal. Barangkali sebelum saya lanjutkan ada yang menyampaikan pertanyaan. Iya. Halo. Oh. Bersyukur kepada Allah itu kita, bahasa Indonesianya kan berterima kasih ya. Sehingga dengan syukur itu kita menerima apa yang diberikan oleh Allah, kemudian digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi kita
berterima kasih, kita begitu qanaah ya, begitu merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah, dan kemudian kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Karena apa? Karena sekalipun apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu sudah hak kita, tapi itu sesungguhnya modal yang diberikan oleh Allah untuk bekal kita ibadah menuju kebahagiaan akhirat. Sehingga tidak boleh kita menggunakan apa yang kita miliki itu untuk seenaknya sesuai dengan hawa nafsu kita, untuk berbuat dosa, untuk kemaksiatan, justru menentang terhadap Allah yang memberi daripada harta yang telah kita miliki itu. Jadi syukur itu apa? Yaitu merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dan digunakan di jalan yang diridhoi. Sehingga kalau kita memiliki berupa apapun, ya kesehatan, ya umur, ya harta, tapi tidak digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah, itu namanya kufur. Tidak bersyukur, kufur. Monggo yang lain. Lah panjenengan diberikan kesehatan, dibuat ngaji seperti ini namanya syukur. Diberikan umur, lalu kemudian digunakan untuk sholat berjamaah, berkumpul dengan orang-orang soleh, lalu kemudian ngaji seperti ini, kan syukur namanya. Itu syukur. Jadi segala karunia Allah yang telah diberikan kepada kita digunakan di jalan Allah, diridhoi oleh Allah, itu namanya kita bersyukur. Kalau nggak ada yang bertanya, ya kita lanjutkan dari misal. Menurut seorang ulama ahli fikih yang bernama Abul Laish, tanda istiqomah yang jikalau itu kita merasa memiliki, berarti istiqomah itu sudah kita kerjakan, ya. Jadi ada 10 tanda-tanda istiqomah itu seseorang dikatakan istiqomah. Apa dengan 10 hal ini, kalau semisal nanti sudah ada dalam diri kita, berarti kita mengucapkan alhamdulillah. Karena menurut Imam Abul Lais, 10 tanda ini adalah 10 tanda bagi orang yang istiqomah. Yang pertama, menjaga lesannya untuk tidak ghibah. Menjaga lesannya tidak untuk ngerasani orang lain. Kan itu berat ya. Karena apa? Makanya kalau kita ngaji seperti ini kan enak, nggak ada kesempatan untuk omong-omongan. Karena orang itu kalau sudah omong-omongan, kalau masih jarak beberapa menit itu masih normal-normal. Ketemu teman kampus atau pensiunan, sampai sekarang di mana? Lalu gimana kabar sampai? Punya anak berapa? Tinggal di mana? Dan lain sebagainya. Masih normal-normal. Tapi kalau sudah di atas 5-10 menit, mulai ngerasani. Ya apa ini, ya apa? Si itu gimana? Soalnya penggawean itu. Mulai biaya semua itu. Wah, mulai. Yang diajak ngerasani oke juga. Sudah nyambung. Nah, makanya dengan ingat apa kata Imam Abul Lais, kalau sampean atau kita ini ingin masuk kategori istiqomah, hindari ngerasani orang. Ya udah, kalau dijak ngerasani ya
kita buat pembicaraan lain gitu. Sehingga kita belokkan ke pembicaraan lain. Atau semisal ada sekumpulan orang ngerasani, ya kita pura-pura ke belakang atau menghindar. Memang ngerasani orang itu kan enak ya. Yang namanya ngerasani itu membicarakan keburukan orang dan orangnya nggak ada. Tapi kalau membicarakan kebaikan itu bukan ngerasani. Si A itu memang dermawan, masjid itu ono si A, gak si A, markoto si A itu, wah itu nggak apa-apa. Jikalau orang yang mendengar itu senang, itu bukan ngerasani, bukan ghibah namanya. Ghibah itu jikalau orang yang dibicarakan itu umrah-umrah gitu. Nah, makanya kalau kita berhasil menghindari itu, kita ini tergolong orang-orang yang istiqomah bil lisan tadi. Lesannya sudah istiqomah. Karena ngerasain orang itu, kalau kita belum minta maaf, ya tentu dosa kita secara belum minan nas, hubungan sama manusia itu belum diampuni oleh Allah. Lah gak mungkin kan kita minta maaf sepurane yo, jak ini sampe tak rasani tak ngamek. Kan gak mungkin. Yang kedua adalah menjauhi suudzon. Nah, menjauhi suudzon, prasangka buruk. Itu termasuk juga perbuatan istiqomah. Jadi kalau kita ini tidak berprasangka buruk pada orang, ya udah. Misalnya begini, lah iya gak nyambut gawe kok duwe akeh. Apa gak ngurut doyol. Lah itu kan suudzon namanya. Ya udah, nggak usah. Kita itu kalau ada orang bahagia, lalu ikut bahagia hati kita, bahkan mendoakan keberkahannya, Allah pun akan memberikan sebuah nikmat yang sama nantinya dengan mereka. Ada anak tetangga sukses, kita ikut senang, maka suatu ketika pun kita akan diberikan anak yang sukses atau minimal cucu kita yang seperti orang yang kita doakan tersebut. Jadi intinya dalam Islam itu selalu diperintahkan husnudzon, prasangka baik. Jadi hindari prasangka buruk. Jadi hindari prasangka buruk. Dan yang ketiga, menjauhi untuk menghina orang lain. Ini jadi masih hubungan sesama manusia terus. Karena memang berbuat baik itu tidak hanya hablum minan nas hablum minallah secara vertikal saja, tapi juga hablum minan nas secara horizontal. Hubungan pada Allah harus baik, kepada manusia juga. Jadi jangan menghina orang. Jangan menghina orang. Jadi kita itu tidak tahu bagaimana hakikat daripada status seseorang. Contohnya yaitu Nabi Adam kan dihina oleh iblis. Dianggapnya siapa Adam itu? Saya ini senior, sudah lama di surga. Saya ini alim, saya ini tercipta dari api, dia dari tanah liat. Siapa Adam ini? Kan gara-gara menghina Adam, iblis justru terhina dan menjadi makhluk yang terlaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu seseorang yang menghina itu dia lebih mulia, bisa jadi lebih hina. Contohnya iblis itu menghina Nabi Adam, justru kedudukannya lebih hina daripada manusia. Makanya kita jangan sampai merasa
apa yang diberikan oleh Allah ini kepada kita menjadi sesuatu yang menimbulkan kesombongan dan mengecilkan orang lain. Ini masih 3 bentuk-bentuk istiqomah bil lisan dan bil arkan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Lais. Mudah-mudahan kita jelaskan nanti pada pengajian akan datang. Jadi minimal kalau 3 hal itu tidak ada pada diri kita, alhamdulillah secara lisan kita sudah istiqomah, tidak merasa wong, yang tidak suka meremehkan orang, demikian pula tidak seudon berprasangka buruk pada orang lain. Saya kira itu. Ada yang bertanya lagi? Betul-betul. Alhamdulillah, mugi-mugi diberikannya kita oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan menjadikan modal kesempatan kesempurnaan dari ibadah kita untuk menggapai ridwan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala